Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Nara, dan aku tahu, aku lahir bukan karena dicinta, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Sejak kecil, aku tahu bahwa rumahku berbeda dari rumah teman-temanku. Mereka punya ibu yang suka memeluk, menyuapi, bahkan membacakan dongeng sebelum tidur. Tapi aku, bahkan untuk menyentuh tangan ibuku saja rasanya seperti melanggar sesuatu yang tak boleh disentuh. Ibuku, Bu Yuni, adalah wanita yang tampak kuat dari luar. Tegas, cepat bicara, dan selalu tampak sibuk. Tapi dari caranya memandangku, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lelah. Ada kemarahan yang selalu menggantung di ujung matanya setiap kali dia melihatku. Dan aku tak tahu sejak kapan aku mulai terbiasa dengan itu. Aku tumbuh dengan banyak larangan. Tidak boleh bermain terlalu lama, tidak boleh mengobrol dengan anak tetangga, tidak boleh bertanya macam-macam, dan yang paling penting, jangan pernah menyinggung soal ayah. Kata itu tabu. Harus dikubur. Bahkan saat aku baru belajar mengeja, dan bertanya polos, "Ayah itu siapa, Bu?" Ibuku langsung membanting piring yang sedang dicucinya. Kilatan marah di matanya belum pernah kulihat sebelumnya. Dan sejak itu, aku tidak pernah mengulang pertanyaan yang sama. Waktu aku SD, aku pernah membuat kartu ucapan hari ibu yang kutempelkan di cermin kamarnya. Kertas itu penuh coretan warna, dengan kata-kata, "Terima kasih sudah melahirkanku, Bu." Tapi keesokan paginya, kertas itu sudah ada di tong sampah. Terlipat rapi, seolah dia sengaja membuangnya tapi tetap menjaga kesempurnaan lipatannya. Mungkin itu caranya menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlihat kejam, tapi tetap tidak ingin menerimaku. Setiap pagi, ibuku bangun lebih awal, memasak nasi, menggosok bajunya sendiri, lalu pergi ke toko kelontong milik keluarga yang dia urus sendirian. Aku pergi ke sekolah dengan bekal yang sama tiap hari, nasi, telur dadar, dan sambal yang selalu pedas. Ibuku tidak pernah menanyaiku soal pelajaran, nilai, atau siapa teman-temanku. Bahkan saat aku juara kelas, dia hanya berkata datar, "Kamu memang harus pintar, biar nggak nyusahin kayak waktu kecil." Waktu kecil. Aku tidak tahu apa yang terjadi waktu aku kecil. Tapi dari cara dia mengatakannya, seolah-olah aku pernah melakukan dosa besar di tahun-tahun pertama hidupku. Setiap kali aku jatuh sakit, ibuku hanya bilang, "Minum obat, tidur, jangan manja." Saat aku pernah demam tinggi sampai menggigil, dia cuma menutup jendela kamar dan pergi keluar tanpa kata. Tak ada sentuhan hangat, tak ada suara lembut, hanya udara dingin dan suara detak jam dinding. Pernah suatu malam aku diam-diam mengendap ke kamarnya. Aku tidak bisa tidur. Usia 6 tahun dan perasaan takut karena mimpi buruk membuatku ingin minta dipeluk. Tapi pintu kamar ibuku terkunci. Dari celah pintu, aku melihatnya duduk di pinggir ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Ia tidak menangis, tapi wajahnya terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk merasa. Dan saat aku mengetuk perlahan sambil berbisik, "Bu, aku takut," ia tidak membuka pintu. Hanya berkata dengan suara datar, "Balik ke kamar, jangan ganggu." Sejak malam itu, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi anak kecil yang bisa merengek, menangis, atau merasa aman. Aku harus jadi kuat, seperti ibuku. Tapi aku juga sadar, menjadi kuat karena dipaksa, rasanya tidak seperti kekuatan. Rasanya seperti terpaksa bertahan. Saat SMP, ada pelajaran membuat pohon keluarga. Teman-temanku dengan semangat menggambar garis dari kakek nenek, ke ayah ibu, hingga ke diri mereka. Aku menggambar 2 lingkaran. Satu bertuliskan, "Ibu," satu lagi kosong. Guru bertanya, "Ayahmu mana, Nara?" Aku bilang, "Pergi." Dan semua diam. Sepulang sekolah, aku memberanikan diri bertanya lagi,
meskipun aku tahu jawabannya akan sama. Tapi aku sudah terlalu lama menahan rasa ingin tahu. Bu, kataku pelan saat ia sedang menyetrika. Ayahku. Siapa? Tangannya berhenti. Setrika itu masih menyala, dan dia menekan ke baju yang sudah kering. Lalu tanpa menatapku, dia berkata pelan namun tajam. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan pergi. Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Aku masih terlalu muda untuk mengerti kalimat itu, tapi cukup dewasa untuk tahu bahwa aku baru saja dituduh atas sesuatu yang bahkan terjadi sebelum aku dilahirkan. Malam itu aku menangis tanpa suara. Di kamar yang dingin, dengan lampu temaram dan suara nyamuk berseliweran, aku sadar, mungkin benar aku tidak pernah diminta hadir. Aku adalah akibat, dan akibat tidak pernah dipeluk. Ia hanya ditanggung. Tapi dalam hatiku, ada bisikan kecil yang mulai tumbuh. Suatu hari, aku akan tahu kebenaran tentang siapa ayahku, dan mengapa aku lahir dalam dunia yang tak pernah benar-benar menerimaku. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai diam-diam mengamati, mencari celah, menunggu waktu yang tepat untuk membuka rahasia yang ibuku sembunyikan rapat-rapat. Waktu akan bicara. Dan aku akan mendengarkannya, sebaik mungkin. Aku mulai lebih sering diam, tapi memperhatikan lebih tajam. Setiap nada dalam suara ibuku, setiap raut wajah saat ia membuka album lama, setiap kali ia masuk ke kamar sambil membawa bingkisan dari toko lalu cepat-cepat menguncinya. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan aku tak mau menjadi anak kecil bodoh yang hanya tahu menunduk dan menelan luka. Aku duduk di pojok ruang tengah, berpura-pura membaca buku sambil memperhatikan Bu Yuni berbicara di telepon. Suaranya terdengar pelan, seolah tak ingin aku dengar. Tapi aku bisa menangkap satu kalimat dengan jelas. Kalimat yang membuatku berhenti bernapas untuk beberapa detik. Dia makin besar, makin mirip bapaknya. Kalimat itu menusukku. Bukan karena pengakuan bahwa wajahku menyerupai seseorang yang selama ini tak punya nama dalam hidupku, tapi karena nada getir saat ia mengatakannya. Seolah-olah, kemiripan itu adalah kutukan yang membuatnya tak pernah bisa benar-benar memaafkan masa lalu. Hari Minggu siang, saat ibuku sedang ke pasar dan aku ditinggal sendirian di rumah, aku memberanikan diri masuk ke kamar yang selama ini seperti zona larangan. Aku tahu waktuku terbatas. Mungkin setengah jam sebelum ibu pulang. Jantungku berdetak lebih cepat saat membuka lemari pakaiannya. Bau sabun dan kapur barus menyengat. Aku menggeser baju-bajunya, berharap menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kain. Dan di pojok dalam, tersembunyi di balik tumpukan selimut tua, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna coklat kusam. Ada gembok kecil yang sudah karatan, tapi longgar. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya membuat tubuhku panas dingin. Surat-surat, lusuh dan kekuningan. Beberapa di antaranya ditulis tangan, dengan tinta yang hampir pudar. Semua ditujukan pada Yuni, dan semuanya ditandatangani oleh satu nama yang tak pernah kusebut sejak lahir, Reza. Aku duduk di lantai, membaca lembar demi lembar, sementara udara di sekelilingku seolah berhenti bergerak. Tulisan tangan itu begitu akrab, lembut, penuh harapan. Di salah satu surat, tertanggal 2 bulan sebelum aku lahir, ada satu paragraf yang membuat dadaku sesak. Yuni, aku tahu orang tuamu tidak menyukaiku, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Aku ingin kita pergi dari kota ini. Aku ingin hidup bersamamu dan anak kita. Tolong, temui aku di stasiun hari Sabtu. Aku akan menunggumu di bangku nomor 3. Jangan takut, kita akan mulai dari awal. Tapi surat itu belum dibuka. Segelnya masih utuh. Dan kini, tak ada yang datang ke stasiun itu. Tak ada yang menjemput siapapun. Tanganku bergetar saat menutup kembali kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Hatiku penuh dengan pertanyaan. Jika ayahku ingin menjemput ibu dan membangun hidup bersama, lalu kenapa ibuku membiarkan semua itu berlalu? Kenapa ia tak pernah datang ke stasiun? Aku tidak bisa bertanya langsung. Belum. Luka di mata ibuku masih terlalu hidup.
Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku perlu tahu, meskipun itu berarti menggali kuburan luka lama yang selama ini terkubur dalam diam. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mencari petunjuk lain. Di sekolah, aku memberanikan diri mendekati Bu Reni, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar sejak lama dan mengenal banyak warga kampung. "Bu," kataku suatu hari saat semua teman sudah pulang. "Ibu kenal seseorang bernama Reza?" Bu Reni memandangku. Wajahnya berubah pelan. Ia tampak bingung, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat untuk dikatakan. "Reza?" Ulangnya pelan. "Reza yang dulu pacarnya Yuni." Dadaku langsung sesak. Aku hanya mengangguk. Bu Reni tersenyum samar. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Lebih mirip rasa iba. Reza itu lelaki baik. Pendiam. Pekerja keras. Tapi memang, waktu itu hidupnya susah. Keluarganya nggak punya apa-apa. Sementara orang tua Yuni, kamu tahu sendiri, mereka nggak mau Yuni hidup susah. Aku menahan napas. Terakhir aku dengar, Reza pergi dari kota ini. Katanya karena diusir. Entahlah, yang pasti sejak itu dia menghilang. Tapi waktu itu, aku ingat betul, dia bilang mau bertanggung jawab. Dia nggak lari. Nara. Justru. Bu Reni tak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku sudah cukup tahu. Cukup untuk merasakan bahwa selama ini aku hidup dengan cerita yang hanya setengahnya diceritakan. Malam itu, aku duduk lama di kamar. Aku melihat wajahku di cermin. Aku menyentuh pipiku, hidungku, rambutku yang katanya mirip seseorang bernama Reza. Wajah yang ibuku benci. Tapi kini aku tahu, bukan aku yang salah. Aku tidak minta dilahirkan. Aku tidak minta wajah ini. Dan yang paling menyakitkan, mungkin aku tidak pernah benar-benar dibenci, tapi hanya dijadikan pelampiasan dari keputusan yang tak bisa diubah. Aku mulai mencatat semuanya di buku kecil. Nama Reza. Surat-surat itu. Tanggal di stasiun. Kalimat-kalimat terakhir dari Bu Reni. Aku mulai menyusun keping demi keping. Aku ingin tahu, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri. Dan semakin aku menggali, semakin terasa bahwa ibu menyembunyikan lebih dari sekadar rasa kecewa. Ada rasa bersalah, mungkin juga rasa kehilangan. Tapi mengapa ia lebih memilih membenci daripada mengakui? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mencari tahu tentang keluarga Reza. Nama itu kutanyakan ke beberapa orang tua di kampung. Ada yang mengingat samar, ada yang langsung diam. Tapi satu nama muncul berulang kali. Bu Lastri, ibu dari Reza, tinggal sendirian di pinggir kampung. Aku menunggu hari Sabtu untuk menemuinya. Dengan jantung berdebar dan langkah ragu, aku datang ke rumah tua itu. Pagar kayunya sudah lapuk. Cat dindingnya mengelupas. Tapi dari balik jendela, aku melihat seorang wanita tua duduk memintal benang. Ia menoleh saat aku mengetuk. "Permisi, saya Nara." Aku mulai lebih sering diam, tapi memperhatikan lebih tajam. Setiap nada dalam suara ibuku, setiap raut wajah saat ia membuka album lama, setiap kali ia masuk ke kamar sambil membawa bingkisan dari toko lalu cepat-cepat menguncinya. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan aku tak mau menjadi anak kecil bodoh yang hanya tahu menunduk dan menelan luka. Aku duduk di pojok ruang tengah, berpura-pura membaca buku sambil memperhatikan Bu Yuni berbicara di telepon. Suaranya terdengar pelan, seolah tak ingin aku dengar. Tapi aku bisa menangkap satu kalimat dengan jelas. Kalimat yang membuatku berhenti bernapas untuk beberapa detik. "Dia makin besar, makin mirip bapaknya." Kalimat itu menusukku. Bukan karena pengakuan bahwa wajahku menyerupai seseorang yang selama ini tak punya nama dalam hidupku, tapi karena nada getir saat ia mengatakannya. Seolah-olah, kemiripan itu adalah kutukan yang membuatnya tak pernah bisa benar-benar memaafkan masa lalu. Hari Minggu siang, saat ibuku sedang ke pasar dan aku ditinggal sendirian di rumah, aku memberanikan diri masuk ke kamar yang selama ini seperti zona larangan. Aku tahu waktuku terbatas. Mungkin setengah jam sebelum ibu pulang. Jantungku berdetak lebih cepat saat membuka lemari pakaiannya.
Bau sabun dan kapur barus menyengat. Aku menggeser baju-bajunya, berharap menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kain. Dan di pojok dalam, tersembunyi di balik tumpukan selimut tua, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna coklat kusam. Ada gembok kecil yang sudah karatan, tapi longgar. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya membuat tubuhku panas dingin. Surat-surat, lusuh dan kekuningan. Beberapa di antaranya ditulis tangan, dengan tinta yang hampir pudar. Semua ditujukan pada Yuni, dan semuanya ditandatangani oleh satu nama yang tak pernah kusebut sejak lahir, Reza. Aku duduk di lantai, membaca lembar demi lembar, sementara udara di sekelilingku seolah berhenti bergerak. Tulisan tangan itu begitu akrab, lembut, penuh harapan. Di salah satu surat, tertanggal 2 bulan sebelum aku lahir, ada satu paragraf yang membuat dadaku sesak. Yuni, aku tahu orang tuamu tidak menyukaiku, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Aku ingin kita pergi dari kota ini. Aku ingin hidup bersamamu dan anak kita. Tolong, temui aku di stasiun hari Sabtu. Aku akan menunggumu di bangku nomor 3. Jangan takut, kita akan mulai dari awal. Tapi surat itu belum dibuka. Segelnya masih utuh. Dan kini, tak ada yang datang ke stasiun itu. Tak ada yang menjemput siapapun. Tanganku bergetar saat menutup kembali kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Hatiku penuh dengan pertanyaan. Jika ayahku ingin menjemput ibu dan membangun hidup bersama, lalu kenapa ibuku membiarkan semua itu berlalu? Kenapa ia tak pernah datang ke stasiun? Aku tidak bisa bertanya langsung. Belum. Luka di mata ibuku masih terlalu hidup. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku perlu tahu, meskipun itu berarti menggali kuburan luka lama yang selama ini terkubur dalam diam. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mencari petunjuk lain. Di sekolah, aku memberanikan diri mendekati Bu Reni, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar sejak lama dan mengenal banyak warga kampung. Bu, kataku suatu hari saat semua teman sudah pulang. Ibu kenal seseorang bernama Reza. Bu Reni memandangku. Wajahnya berubah pelan. Ia tampak bingung, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat untuk dikatakan. Reza? Ulangnya pelan. Reza yang dulu pacarnya Yuni. Dadaku langsung sesak. Aku hanya mengangguk. Bu Reni tersenyum samar. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Lebih mirip rasa iba. Reza itu lelaki baik. Pendiam, pekerja keras. Tapi memang, waktu itu hidupnya susah. Keluarganya nggak punya apa-apa. Sementara orang tua Yuni, kamu tahu sendiri, mereka nggak mau Yuni hidup susah. Aku menahan napas. Terakhir aku dengar, Reza pergi dari kota ini. Katanya karena diusir. Entahlah, yang pasti sejak itu dia menghilang. Tapi waktu itu, aku ingat betul. Dia bilang mau bertanggung jawab. Dia nggak lari. Nara. Justru. Bu Reni tak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku sudah cukup tahu. Cukup untuk merasakan bahwa selama ini aku hidup dengan cerita yang hanya setengahnya diceritakan. Malam itu, aku duduk lama di kamar. Aku melihat wajahku di cermin. Aku menyentuh pipiku, hidungku, rambutku yang katanya mirip seseorang bernama Reza. Wajah yang ibuku benci. Tapi kini aku tahu, bukan aku yang salah. Aku tidak minta dilahirkan. Aku tidak minta wajah ini. Dan yang paling menyakitkan, mungkin aku tidak pernah benar-benar dibenci, tapi hanya dijadikan pelampiasan dari keputusan yang tak bisa diubah. Aku mulai mencatat semuanya di buku kecil. Nama Reza. Surat-surat itu. Tanggal di stasiun. Kalimat-kalimat terakhir dari Bu Reni. Aku mulai menyusun keping demi keping. Aku ingin tahu, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri. Dan semakin aku menggali, semakin terasa bahwa ibu menyembunyikan lebih dari sekadar rasa kecewa. Ada rasa bersalah, mungkin juga rasa kehilangan. Tapi mengapa ia lebih memilih membenci daripada mengakui? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mencari tahu tentang keluarga Reza.
Nama itu kutanyakan ke beberapa orang tua di kampung. Ada yang mengingat samar, ada yang langsung diam. Tapi satu nama muncul berulang kali. Bu Lastri, ibu dari Reza, tinggal sendirian di pinggir kampung. Aku menunggu hari Sabtu untuk menemuinya. Dengan jantung berdebar dan langkah ragu, aku datang ke rumah tua itu. Pagar kayunya sudah lapuk. Ket dindingnya mengelupas. Tapi dari balik jendela, aku melihat seorang wanita tua duduk memintal benang. Ia menoleh saat aku mengetuk. "Permisi, saya Nara." Mata perempuan itu menatapku tajam. Lama, seolah mencari sesuatu di balik wajahku. Dan tiba-tiba, tanpa aku menduga, ia mengusap air matanya. "Mirip banget," bisiknya. "Astaga, kamu anaknya Reza, ya?" Aku tak mampu berkata apa-apa. Tapi air mataku menjawab semuanya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar cerita tentang ayahku. Tentang bagaimana ia menunggu berjam-jam di stasiun sambil membawa koper kecil. Tentang bagaimana ia terus berharap, meskipun tak pernah mendapat kabar. Tentang malam-malam di mana ia menulis surat, tapi tak pernah mendapat balasan. Sampai akhirnya, ia pergi, meninggalkan kota ini. Patah hati. Dia bukan pengecut, Nara. Dia cuma patah hati. Tapi dia cinta sama kamu, meskipun belum pernah lihat wajahmu. Aku tak sanggup menahan tangis. Di pelukan wanita tua itu, aku menangis seperti anak kecil. Mungkin itulah pelukan yang selama ini aku tunggu. Bukan karena aku ingin dimanja, tapi karena aku ingin diyakinkan bahwa aku pantas dicintai. Sore itu aku pulang dengan hati yang penuh. Tapi juga dengan satu tekad. Aku harus bertanya langsung pada ibuku. Tidak untuk menyalahkan, tapi untuk mendengar dari mulutnya sendiri. Karena hanya dari sanalah aku bisa tahu kebenaran yang sebenarnya. Tapi aku tidak menyangka. Malam itu justru ibuku yang lebih dulu bicara. Saat aku baru meletakkan tas dan bersiap ke kamar, ia duduk di meja makan. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam secari kertas. "Ini, kamu nemu dari lemari, ya?" Surat itu. Surat yang belum pernah dibuka. Segelnya sudah rusak. Bekas air mata di ujungnya belum kering. Aku menatap ibu. Ia menunduk. Suaranya pelan. "Aku pengecut, Ra. Waktu itu, aku cuma takut. Takut hidup miskin. Takut dimusuhi orang tua. Takut kehilangan semuanya. Tapi ternyata, yang aku pilih malah lebih menyakitkan." Ia mulai menangis. Tangis yang selama ini aku pikir tidak mungkin keluar dari perempuan sekeras dirinya. Aku marah sama diri sendiri. Tapi setiap kali lihat kamu, aku lihat dia. Dan aku makin marah. Padahal kamu gak salah apa-apa. Aku hanya bisa berdiri di sana. Diam. Hati ini ingin memeluknya. Tapi juga terlalu penuh luka. Dan malam itu, aku tahu, luka yang kami simpan bukan hanya milikku, tapi milik kami berdua. Tapi tahu saja tidak cukup. Luka itu masih terbuka, masih menganga, dan belum ada yang sungguh-sungguh mencoba menutupnya. Ibu duduk di meja makan hingga tengah malam, memeluk kertas itu seperti memeluk sesuatu yang tak pernah bisa ia miliki. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Tak tahu harus mendekat atau menjauh. Keheningan yang mengikat kami terasa begitu pekat. Seperti udara penuh debu yang tak berani disentuh cahaya. Aku ingin memeluknya. Tapi aku juga takut disentuh balik oleh kemarahan lama yang belum benar-benar reda. Ibu menatapku. Untuk pertama kalinya, ia menatapku bukan sebagai pengingat masa lalu, tapi sebagai anaknya. Entahlah. Tapi pandangan itu terasa baru. "Dia baik, kan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Sangat baik, Bu." Ia menarik napas panjang, seperti berusaha menahan tangis yang tersisa. "Kamu sempat ketemu ibunya?" "Bu Lastri," jawabku. "Dia masih ingat semuanya." Ibu mengangguk pelan. Tatapannya mengembara jauh. Seperti menyisir ulang jalan-jalan masa muda yang dulu ia tinggalkan. "Dulu aku bodoh," katanya. "Aku kira, memilih keluarga adalah satu-satunya jalan aman.
Tapi ternyata yang aman belum tentu membuat kita damai. Tangannya bergetar saat menyentuh surat itu lagi. Ia mengelusnya, seolah ingin menyerap kembali kata-kata yang terlambat ia baca. Aku gak datang ke stasiun itu. Padahal aku tahu dia nunggu. Kenapa? Suaraku hampir tak terdengar. Ia menunduk. Karena malam sebelum keberangkatan itu, ayahku, kakekmu, dia mengancam akan menghapus namaku dari kartu keluarga. Dia bilang kalau aku ikut Reza, jangan pernah kembali lagi. Dia lempar semua bajuku keluar. Ibuku cuma diam. Aku sendirian. Dan aku terlalu takut. Terlalu pengecut. Aku mendengarnya dalam diam. Mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Bukan karena marah. Tapi karena untuk pertama kalinya, ibuku menanggalkan tamengnya. Aku kira, kalau aku tetap lahirkan kamu, aku bisa kuat. Tapi ternyata, setiap hari aku merasa dihukum oleh keputusan sendiri. Aku merasa, kamu adalah pengingat bahwa aku gagal melindungi satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Aku tahu, itu bukan permintaan maaf, tapi pengakuan. Dan bagi seseorang seperti ibu, itu lebih dari cukup. Karena untuk orang yang terbiasa menyimpan semuanya sendiri, membagi beban adalah bentuk keberanian. Aku duduk di sampingnya. Diam. Tak berkata apa-apa. Hanya menatap surat itu bersamanya. Dalam hening yang tak lagi menyakitkan. Tapi belum juga menyembuhkan. Beberapa minggu setelah malam itu, hubungan kami mulai berubah. Tidak drastis. Tapi cukup terasa. Ibu mulai lebih sering memasak makanan yang kusuka. Ia bertanya soal sekolah, soal teman-teman. Bahkan sempat mengejutkanku dengan membelikan sepatu baru. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat ia memberiku kunci kecil berwarna perak. Kotak kayu di lemari itu sekarang milikmu, katanya. Isinya tentang ayahmu. Tentang aku. Kamu berhak tahu. Aku menerima kunci itu seperti menerima warisan paling berharga yang selama ini tertahan di balik tembok-tembok dingin. Malam itu aku membuka kotaknya lagi. Perlahan. Satu persatu surat ku baca. Ada yang berisi rencana masa depan. Ada yang berisi kemarahan Reza karena tidak mendapat kabar dari ibu. Ada juga yang berisi doa-doa sederhana. Tentang anak dalam kandungan. Tentang rumah mungil di pinggir kota. Tentang bahagia yang tak sempat dimulai. Dan di antara tumpukan surat itu, aku menemukan satu amplop berbeda. Warnanya lebih baru, dan ada tulisan kecil di pojok. Untuk Nara, kalau kamu sudah cukup besar. Tanganku bergetar saat membukanya. Isinya bukan surat panjang. Hanya satu paragraf. Tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Nara, maaf kalau kamu tumbuh tanpa tahu siapa aku. Tapi aku titip satu hal. Jangan benci ibumu. Dia mungkin membuat pilihan yang salah. Tapi dia orang pertama yang memperjuangkan hidupmu. Air mataku jatuh. Lama. Tanpa suara. Aku tak tahu kapan surat itu ditulis. Mungkin setelah Reza tahu bahwa ibu tak datang ke stasiun. Mungkin setelah ia memutuskan untuk pergi. Tapi yang jelas, kata-kata itu seperti menjahit sesuatu dalam diriku. Luka yang terbuka perlahan mulai menutup. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa kosong. Aku punya bagian dari ayahku. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang sekolah, aku melihat ibu duduk di halaman depan rumah. Di sampingnya, ada koper tua, warnanya coklat, dengan pinggiran besi yang sudah mengelupas. Aku mengenali koper itu dari cerita Bu Lastri. Kita mau kemana, Bu? Tanyaku. Ke stasiun. Jawabnya. Aku ingin kau lihat tempat ayahmu pernah menunggu. Jalan menuju stasiun sore itu terasa panjang. Tapi bukan karena jarak. Karena setiap langkah kami dipenuhi dengan sesuatu yang belum pernah benar-benar ada di antara kami. Keberanian untuk melihat ke belakang, tanpa takut tersesat. Saat kami tiba, ibu menunjuk satu bangku kayu panjang. Bangku nomor 3. Sudah tua, catnya mengelupas, dan salah satu kakinya goyah. Di situ dia duduk. Katanya, bawa koper, nunggu berjam-jam. Dan aku gak pernah datang. Kami duduk di bangku itu.
Diam. Aku menyentuh permukaan kayunya, mencoba membayangkan bagaimana rasanya menunggu seseorang yang tak pernah datang. Maaf, Ra, bisik ibu. Aku tahu ini gak akan mengubah apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku berusaha. Meskipun terlambat. Aku menatapnya. Terima kasih, Bu. Karena akhirnya memilih bicara. Dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menggenggam tangan ibuku. Ia tidak menolak. Ia tidak kaku. Tangannya hangat, meski sedikit gemetar. Seolah-olah, untuk pertama kalinya pula, ia menerima bahwa aku adalah bagian dari kisah cintanya yang belum selesai. Tapi aku tahu, memaafkan itu bukan garis akhir. Aku belum tahu segalanya. Dan aku ingin mendengar semuanya dari mulutnya sendiri, bukan dari surat-surat, bukan dari cerita orang lain. Hari itu, setelah pulang dari stasiun, kami duduk di ruang tengah. Matahari sudah turun, dan rumah kami diselimuti cahaya lampu kuning yang redup. Tak ada suara lain kecuali detik jam dinding dan denting sendok pada gelas teh. Aku duduk bersila di depannya, menatap wajah yang selama ini hanya kutebak-tebak isinya. Dan tanpa perlu bertanya lagi, ibu mulai bicara. Kamu mau tahu semuanya? Suaranya parau. Aku akan ceritakan semuanya. Tanpa potong, tanpa sembunyi. Aku hanya mengangguk pelan. Ibu menarik napas panjang. Aku ketemu ayahmu saat kuliah semester 2. Waktu itu aku baru pindah kos ke dekat kampus teknik. Dan dia kuliah sambil kerja nyambi di bengkel. Sering bantu benerin motor teman-teman kampus. Aku kenal dia karena motorku mogok malam-malam. Ia tersenyum tipis, mengingat masa itu. Dia gak ganteng, tapi tangannya cekatan. Bicaranya sopan. Dan yang paling aneh, dia gak tertarik padaku. Aku mengernyit. Ibu tertawa pendek, getir. Kamu tahu, waktu muda aku ini termasuk yang paling dipandang. Bapakmu satu-satunya yang gak langsung cari alasan buat ngajak ngobrol. Mungkin karena itu aku penasaran. Dan dari rasa penasaran itu, aku jatuh cinta. Ia menghela napas. Kami dekat diam-diam. Awalnya hanya ngobrol di bengkel. Lalu mulai saling kirim catatan. Dia selalu kasih aku buku sastra bekas, novel lawas. Katanya, dia gak punya banyak uang, tapi bisa kasih cerita. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Suara ibu semakin jujur, semakin dalam. Dia lelaki pertama yang bikin aku merasa bebas. Nggak diatur, nggak dinilai. Tapi kebebasan itu cuma berlaku selama kami berdua. Begitu keluarga tahu, semuanya berubah jadi medan perang. Aku menunduk sedikit. Mendengarkan setiap kata seolah-olah mencoba menyusun kembali sejarah keluargaku yang selama ini seperti teka-teki. Orang tuaku langsung marah waktu tahu aku pacaran sama anak montir. Padahal Reza waktu itu juga kuliah. Cuma karena dia kerja kasar, mereka anggap dia nggak pantas. Bapakku ultimatum aku, pilih keluarga, atau keluar dari rumah. Ibuku diam saja. Sejak dulu, dia memang selalu diam. Ibu mulai mengusap matanya. Waktu aku tahu hamil, aku pikir aku kuat. Aku bilang ke Reza, dan dia nggak lari. Justru dia makin gencar kerja, makin serius nyiapin semuanya. Dia bilang mau nikahin aku secara sederhana, lalu kabur dari kota ini, bangun hidup di tempat baru. Ia menatapku, dan saat itu aku percaya padanya. Tapi kalimat itu tak selesai di situ. Malam sebelum keberangkatan, bapakku tahu semuanya. Dia mengamuk, pecahkan kaca, banting pintu, lempar koperku ke jalan. Dia ancam akan melapor ke polisi kalau Reza berani datang lagi. Katanya, aku sudah bawa aib ke keluarga. Aku melihat tangannya mengepal. Dada ibu bergetar. Suaranya pelan tapi berisi amarah yang sudah terpendam terlalu lama. Waktu itu, aku takut. Ra. Aku berdiri di tengah rumah yang bukan lagi rumah. Ibu diam. Bapak mengunci pintu kamar. Dan aku sendirian dengan perut yang mulai membesar. Aku ingin pergi. Tapi aku bahkan tak tahu harus kemana. Ia menunduk.
Aku takut. Dan aku kalah. Keheningan kembali datang. Tapi kali ini lebih berat. Aku merasa seperti melihat ibu dalam sosok yang tak pernah ku tahu. Ia bukan lagi perempuan keras yang selalu bicara cepat dan dingin. Ia adalah perempuan muda yang pernah dikurung oleh tekanan dan dihancurkan oleh ketakutan. Besoknya aku gak ke stasiun. Dan sejak itu, Reza gak pernah kelihatan lagi. Air matanya jatuh, menetes ke atas kain daster lusuh yang ia pakai. Setiap malam aku berharap dia datang. Tapi dia gak datang. Lama-lama aku berpikir, mungkin dia juga menyerah. Aku menelan ludah. Lalu kenapa setelah aku lahir, ibu jadi berubah? Ibu menatapku. Pandangannya tajam, tapi bukan marah. Karena kamu mirip dia. Kalimat itu bukan tuduhan, tapi pengakuan yang pahit. Karena setiap kali aku melihat kamu, aku merasa bersalah. Aku merasa, seharusnya kamu bisa punya hidup yang lebih baik kalau saja aku lebih berani. Kalau saja aku ikut dia. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu menyakitkan, tapi aku mengerti. Dan karena aku gak tahu caranya mengobati luka, aku malah melukai balik. Kami duduk lama dalam diam. Aku bisa saja memeluknya. Bisa saja berkata bahwa aku memaafkannya. Tapi malam itu bukan untuk memberi pengampunan. Malam itu adalah untuk menyaksikan satu kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Kini akhirnya diberi cahaya. Aku bangkit dari dudukku, pergi ke kamar, dan mengambil surat terakhir dari Reza yang ditujukan padaku. Kubawa ke ruang tengah dan kuserahkan pada ibu. Ia membacanya. Tangannya gemetar. Lalu ia menutup wajahnya dengan kedua telapak. Dia masih sempat mikirin kamu, bisiknya. Aku mengangguk. Karena dia cinta ibu. Dan karena aku ini bagian dari kalian berdua. Ibu memeluk surat itu ke dadanya. Dan dalam cahaya lampu yang semakin redup, aku melihat ibu menangis bukan karena rasa bersalah, tapi karena akhirnya diberi kesempatan untuk menyesal. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dalam rumah yang tak lagi terasa asing. Rumah yang masih sama bentuknya, tapi tidak lagi sepi karena diam. Ada luka di mana-mana, tapi juga ada cahaya kecil yang mulai tumbuh. Dan aku tahu, kisah ini belum selesai. Karena besok, aku akan kembali ke rumah Bu Lastri. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Sesuatu yang belum pernah ibu tahu. Sesuatu yang bisa jadi akan mengubah seluruh cerita ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Matahari belum tinggi, dan rumah masih tenang. Ibu sedang membuat teh di dapur, tanpa menoleh saat aku keluar kamar. Tapi aku tahu, ia tahu aku akan pergi. Aku ke rumah Bu Lastri sebentar, kataku sambil menyambar jaket. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk. Tapi sebelum aku melangkah keluar pintu, suaranya menahan langkahku. Kalau kamu nemuin sesuatu yang baru di sana, jangan simpan sendiri, Rah. Ceritakan ke ibu. Aku sudah terlalu lama menutup telinga. Sekarang, aku siap dengar. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku janji. Langkahku cepat menyusuri jalan kecil ke rumah Bu Lastri. Hatiku penuh. Bukan gelisah, tapi seperti diambang sebuah pintu yang akan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesampainya di rumah kayu tua itu, Bu Lastri sudah menungguku di bangku depan. Seolah tahu aku akan datang pagi ini. Masuklah, Nak. Aku baru saja bikin sarapan. Katanya dengan senyum yang hangat. Aku duduk, menatap wajah Renta yang memancarkan ketegaran. Dan tanpa banyak basa-basi, aku membuka suara. Bu, waktu itu Reza ayah saya. Dia benar-benar pergi kemana? Bu Lastri menatapku lama. Ada kesedihan di sana, tapi juga kelegaan. Mungkin karena akhirnya, pertanyaan itu akhirnya ditanyakan langsung oleh darah daging anaknya sendiri. Reza gak pergi jauh, katanya. Dia keluar kota, ke rumah pamannya di Malang. Dia kerja di sana beberapa tahun. Tapi tiap bulan, dia kirim surat. Ke rumahmu, ke ibumu. Dadaku bergemuruh. Surat? Iya.
Aku tahu karena dia selalu minta aku titipkan ke kantor pos yang sama. Dia gak mau keluargamu tahu dia di mana. Tapi dia berharap ibumu baca dan membalas. Aku menunduk. Suara hatiku seperti berteriak, menolak percaya. Tapi, ibu gak pernah bilang soal surat itu. Karena surat-surat itu dikembalikan. Mataku membelalak. Setiap bulan, kembali, dengan cap merah. Alamat tidak menerima surat dari pengirim. Itu tulisan yang sama, dengan spidol yang sama. Reza simpan semuanya. Puluhan surat, tak satu pun dibuka. Dia masih simpan sampai akhir hayatnya. Aku menatap Bulastri. Akhir hayatnya. Ia mengangguk. Reza meninggal 4 tahun lalu. Kecelakaan kerja. Saat itu dia baru buka usaha sendiri. Dia sempat bilang, kalau tahun itu dia akan coba kembali, mencari kalian. Tapi Tuhan punya rencana lain. Kakiku lemas. Aku menatap lantai kayu yang kini terasa begitu jauh. Ayahku, lelaki yang kucari seumur hidupku, sudah tak ada. Tapi ternyata, ia juga terus mencariku. Dan ditolak, bukan oleh keadaan, tapi oleh orang-orang yang takut pada masa lalu. Aku masih simpan surat-surat itu, kata Bulastri tiba-tiba. Ia bangkit, masuk ke kamar, lalu kembali dengan sebuah map tebal berisi puluhan amplop. Tanganku gemetar saat menerima benda itu. Beberapa masih tersegel rapi. Beberapa lain penuh bercak hujan dan waktu. Tapi semuanya ditujukan pada satu nama, Yuni. Dan di salah satu amplop paling atas, ada tulisan yang membuat tenggorokanku tercekat. Untuk Nara. Kalau kamu sudah cukup besar untuk tahu siapa kamu. Aku membukanya perlahan. Nara, kadang dunia memaksa kita untuk percaya bahwa kita tidak diinginkan. Tapi kamu harus tahu, kamu hadir bukan karena kesalahan. Kamu adalah hadiah yang tak sempat kudapatkan. Kalau kamu membaca ini, itu artinya takdir sudah mempertemukanmu dengan kebenaran. Dan itu cukup untukku. Air mataku mengalir deras. Aku menggenggam surat itu ke dada. Dunia seperti berhenti berputar untuk beberapa saat. Di sini, di rumah tua yang sunyi, aku menemukan suara ayahku, yang selama ini hanya hidup di bayangan. Sore harinya, aku kembali ke rumah, membawa map itu. Dan seperti janjiku pagi tadi, aku menunjukkan semuanya pada ibu. Saat ia membuka map itu dan membaca nama pengirimnya, wajahnya membeku. Tangan yang biasanya tegas, kini gemetar tak terkendali. Kenapa? Aku gak pernah tahu ada ini. Aku menatapnya. Mungkin bukan salah ibu. Mungkin ada yang sengaja menutup jalan itu untuk ibu. Ia membuka surat demi surat, membaca dalam diam. Kadang menangis, kadang memeluk map itu seperti sedang memeluk seseorang yang tak bisa ia peluk lagi. Mereka, orang tuaku. Suaranya parau. Mereka yang menolak surat ini masuk ke rumah. Aku bodoh. Aku percaya kalau Reza menyerah. Padahal mereka yang membuat semuanya berhenti. Tangisnya pecah. Aku memeluknya. Kami menangis bersama. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena terlambat tahu bahwa cinta yang mereka miliki sebenarnya tidak pernah mati, hanya diputus oleh ketakutan dan keangkuhan masa lalu. Hari-hari berikutnya, ibu tak lagi sama. Ia jadi lebih pendiam, tapi bukan karena marah. Lebih sering menatap kosong, tapi matanya tak lagi keras. Mungkin sedang memutar kembali semua kemungkinan yang dulu ia biarkan lewat. Dan suatu pagi, ia datang ke kamarku, menggenggam surat terakhir dari Reza. Ayo ke makamnya, katanya pelan. Aku belum pernah ke sana, tapi aku rasa sudah waktunya. Kami berangkat bersama, membawa bunga, membawa surat, membawa maaf yang terlambat. Makamnya sederhana. Batu nisan kecil dengan nama Reza ditulis tangan. Tak banyak yang mengenangnya di sana. Tapi kami datang. Dan kami tidak datang dengan tangan kosong. Ibu berdiri di depan pusara itu. Diam lama. Lalu ia berlutut, memeluk tanahnya, dan berkata lirih. Maafkan aku. Aku berdiri di sampingnya, memejamkan mata. Dalam hatiku,
Aku membayangkan ayah tersenyum. Bukan karena kami datang terlambat, tapi karena akhirnya kami datang juga. Hari itu, aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang utuh. Meski retak, meski tidak sempurna, tapi utuh. Karena kami tidak lagi saling menyalahkan, tidak lagi saling menjauh. Dan akhirnya, aku bisa memanggil ibuku bukan hanya sebagai ibu yang membesarkanku, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh cinta, pernah kehilangan, dan akhirnya berani membuka luka untuk disembuhkan.